Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 April 2024 dengan judul Pola Kekudusan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kau begitu baik, Tuhan begitu mengasihi dan juga mencintai kami. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang-orang dalam posisi yang bertanggung jawab, yang mewartakan kebenaran Tuhan dalam nama Yesus tanpa kekuatan rohani yang diberikan oleh kuasa kebangkitan Tuhan, sedang melakukan pekerjaan yang tidak nyata dan tidak dapat memastikan apakah pekerjaan mereka akan berhasil atau kalah. Bukanlah pelayanan-pelayanan besar dan aspirasi-aspirasi yang luhur yang menerima perkenan Tuhan. Tetapi kasih dan pengabdian melalui mana pelayanan itu dilakukan, baik itu besar maupun kecil. Badai penentang dan penolakan adalah pemeliharaan Tuhan untuk membawa kita ke bawah naungan sayap-Nya. Ketika awan yang menyelimuti kita, suaranya terdengar. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tindakan Kristus dalam menghembuskan Roh Kudus ke atas murid-muridnya dan dalam memberikan damai sejahteranya kepada mereka adalah seperti tetesan air yang diberikan sebelum hujan deras yang akan diberikan pada hari Pentakosta. Yesus menekankan fakta ini kepada murid-muridnya, bahwa ketika mereka melanjutkan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, mereka akan lebih memahami sifat pekerjaan itu dan bagaimana cara kerajaan Kristus akan didirikan di bumi. Mereka ditunjuk untuk menjadi saksi bagi Juru Selamat. Mereka harus bersaksi tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar tentang kebangkitannya. Mereka harus mengulangi kata-kata ramah yang keluar dari bibirnya. Mereka mengenal karakter kudusnya. Dia seperti malaikat yang berdiri di bawah sinar matahari, namun tidak menimbulkan bayangan. Merupakan pekerjaan suci para rasul untuk menghadirkan karakter Kristus yang tak bercelah kepada pria dan wanita sebagai standar kehidupan mereka. Murid-murid telah begitu erat berhubungan dengan pola kekudusan ini, sehingga mereka pada tingkat tertentu menjadi satu dengan Dia dalam karakter, dan secara khusus dipersiapkan untuk memberitahukan ajaran dan teladannya kepada dunia. Semakin pelayanan Kristus bergaul dengan tuannya, melalui perenungan akan kehidupan dan karakternya, semakin dekat dia akan menyerupai Dia, dan semakin baik dia akan dapat mengajarkan kebenaran-kebenarannya. Setiap aspek dalam kehidupan teladan agung harus dipelajari dengan hati-hati, dan percakapan yang akrab harus diadakan dengan Dia melalui doa iman yang hidup. Dengan demikian karakter manusia yang cacat akan diubahkan kepada gambar karakternya yang mulia.
Dengan demikian, pengajar kebenaran akan dipersiapkan untuk memimpin jiwa-jiwa kepada Kristus. Disalin dari buku The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 242 sampai 244. Renungkan lebih dalam, aspek apa dari karakter Kristus yang harus saya pelajari dan hidupkan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan berkati mereka, urapi mereka, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat melengkapi pelayanan mereka dengan penuh sukacita. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa, bukan hanya fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajar dan dididik untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam hidup mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.